Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Aldi Suli Fimuriani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Dila. Ibu di sini mengajar pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa siapkan buku paket kalian, kemudian siapkan alat tulis kalian, catat hal-hal yang kalian anggap penting. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, sebelumnya ini adalah buah yang Ibu punya. Ada yang tahu ini namanya buah apa? Ya, benar. Ini adalah buah lemon. Kalau Ibu tanya, buah ini warnanya apa sih? Ya, benar. Warnanya adalah kuning. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, buahnya halus atau kasar ya? Oh, ternyata dia teksturnya agak kasar. Sekarang kalau Ibu tanya, gimana rasanya buah lemon? Ya, rasanya adalah asam. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa saja yang akan kalian pelajari hari ini? Yang akan kalian pelajari hari ini, yang pertama, kalian akan belajar tentang penyelidikan IPA. Kemudian, yang kedua, kalian akan belajar tentang objek apa yang diamati di dalam IPA. Kemudian yang ketiga, kalian akan belajar apa sih manfaat kita belajar IPA. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Tadi di awal video, Ibu sudah menunjukkan sebuah lemon. Di situ, Ibu bertanya, apa sih warna lemon? Kalian menjawab lemon warnanya kuning. Nah, di situ kalian sudah melakukan pengamatan. Pengamatannya lewat apa? Lewat mata. Berarti artinya kita bisa mengamati suatu benda itu dengan memanfaatkan panca indera. Tadi seperti lemon warnanya kuning, berarti artinya kalian sudah memanfaatkan mata penglihatan kalian. Kemudian selanjutnya tadi Ibu tanya juga gimana sih teksturnya. Nah, tadi sama Ibu disentuh ya teksturnya, berarti artinya ketika kita mau mengamati tekstur itu kita juga sama, kita sudah memanfaatkan salah satu panca indera yaitu kulit. Jadi, kita tahu ketika kita mau mengamati suatu objek, itu kita memanfaatkan panca indera. Nah, itulah langkah awal melakukan penyelidikan IPA. Jadi, langkah awal melakukan penyelidikan IPA itu adalah dengan pengamatan. Selanjutnya, apalagi? Selanjutnya, tadi Ibu bertanya juga ke kalian, gimana sih rasa lemon itu? Pasti sebagian dari kalian menjawab rasanya asam. Dari mana kita tahu rasanya asam? Sedangkan kita belum mencoba lemon tersebut. Ketika kita tahu lemon itu rasanya asam, itu adalah pengetahuan kita sebelumnya. Kita tahu kalau lemon itu identik dengan rasa yang asam. Sehingga tadi kita menyebutkan lemon itu rasanya asam. Gitu ya, walaupun kita tidak mencicipinya karena kita tahu dari pengetahuan sebelumnya. Dan selanjutnya kalian biasanya akan menghubungkan objek dengan ilmu yang kalian dapatkan. Ilmu yang didapatkan ini dari mana? Bisa dari buku yang kalian baca, atau bisa juga kalian browsing, atau dari internet. Dari pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, kemudian kalian kaitkan dengan realita menjadi sebuah konsep, itu yang dinamakan inferensi. Jadi, langkah penyelidikan IPA yang kedua adalah membuat inferensi. Inferensi adalah proses mengaitkan atau menghubungkan sebuah teori dengan sebuah realita
menjadi sebuah konsep. Itu yang dinamakan inferensi. Jadi, langkah-langkah penyelidikan IPA tadi yang pertama adalah pengamatan, kedua adalah membuat inferensi. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan cara mengkomunikasikan. Jadi, nanti kalian mengkomunikasikan hasil pengamatan dan juga inferensi kalian. Kemudian kalian komunikasikan, itu cara komunikasikannya bisa secara lisan maupun secara tulisan. Secara lisan misalnya gimana? Misalnya kalian kasih tahu ke teman kalian, tadi saya habis melakukan pengamatan buah lemon. Lemon itu berwarna kuning. Kemudian lemon itu mengandung vitamin C. Misalnya seperti itu. Atau kalian mengkomunikasikannya secara tulisan. Misalnya kalian bisa share lewat media sosial ataupun kalian bisa juga menuliskan di buku. Nah, hasil komunikasinya ini bisa dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk grafik dan lain-lain. Itu adalah penyelidikan IPA. Nah, selanjutnya objek apa aja sih yang bisa diamati dalam IPA? Objek yang bisa diamati dalam IPA itu adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi mulai dari benda-benda yang ukurannya sangat kecil sampai benda-benda yang sangat besar itu adalah objek dalam IPA. Nah, di sini benda-benda yang sangat kecil itu apa aja ya? Misalnya atom, kemudian virus, bakteri, itu semua adalah objek dalam IPA. Ataupun benda-benda yang ukurannya sangat besar, misalnya seperti lautan, kemudian matahari, bintang, ya benda-benda langit, itu juga sama, itu adalah objek dalam IPA. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu penyelidikan IPA, kita tahu juga objek dalam IPA, selanjutnya manfaat apa sih yang kita dapat kalau kita mempelajari IPA? Tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dengan belajar IPA. Manfaat apa yang bisa kalian dapat dengan belajar IPA? Yang pertama, kalian bisa memahami berbagai hal di sekitar kalian. Seperti mengapa bisa terjadi malam, mengapa bisa terjadi siang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya kalian ingin berjualan yogurt. Nah, di IPA kalian belajar tuh proses fermentasi sehingga kalian akan tahu, oh ternyata yogurt dibuat dari hasil fermentasi. Kemudian yang ketiga, ini kalian akan memiliki pola untuk menyelesaikan masalah. Misalnya seperti apa? Misalnya di lingkungan sekitar saya banyak sampah. Gimana caranya biar sampah ini tidak terlalu banyak? Berarti bisa dengan didaur ulang dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini kalian bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya dari berbagai pengamatan yang kalian lakukan, kalian bisa menarik kesimpulan. Itu adalah manfaat dari kita belajar IPA. Nah, itulah materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada materi yang belum kalian pahami atau kurang paham, silakan bertanya langsung ke ibu. Tetap semangat belajarnya di rumah dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu kembali minggu depan.